Liburan kemarin, saya diundang untuk berlayar full board di kapal pesiar. Full board maksudnya segala akomodasi saya ditanggung. Saya cuma bawa badan aja. Sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya merasakan seperti apa menjadi orang kaya yang gak takut duitnya habis. Semua tinggal beli. Semua tinggal menikmati. Sebuah konsep liburan yang menjadi mimpi semua orang. Tapi yang paling berkesan adalah ini. Ketika makan malam di restoran fine dining, saya disajikan sepiring makanan yang belum pernah saya makan sebelumnya. Apa ini? Bulat-bulat, mengkilat. Ketika saya makan, rasanya kenyal, gurih, dan baru. Ini adalah kaviar, sajian mewah yang katanya sangat mahal dan belum tentu bisa dinikmati semua orang. Dan saya pun memaklumi ketika tahu harga dan rasanya. Makan malam mewah tersebut sangat berkesan bagi saya yang jarang makan di restoran. Sebuah penutup yang istimewa setelah seharian keluyuran. Saya pun berpikir, sepertinya malam ini saya akan tidur dengan senyuman. Ketika siap-siap berbahan, tiba-tiba saya merasakan benturan dan mendengar teriakan. Saya buka pintu kamar dan melihat banyak orang berlarian. Ada apa ini? Ketika masih sibuk mencerna semua kejadian, kapal pesiar tiba-tiba miring dan terdengar beberapa ledakan. Setelah itu, muncul suara aneh dan kapal menjadi semakin miring, membuat saya kehilangan pijakan dan terpeleset. Kepala saya membentur sesuatu dan saya merasa dingin yang teramat sangat. Lalu semuanya gelap. Tiba-tiba saya terbangun. Ternyata hanya mimpi. Tapi setelah itu saya tertegun. Bukan menyesali kalau semua hanya mimpi, tapi berpikir, sepertinya saya belum membahas apa yang saya makan dalam mimpi barusan. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas kaviar. Ketika mendengar kata kaviar, kebanyakan orang mungkin membayangkan sesuatu yang sama. Restoran mewah, kapal pesiar, orkai-orkai, atau adegan film, di mana seseorang memakan butiran hitam kecil, lalu minum champagne dengan ekspresi yang sangat tenang. Padahal, secara sederhana, kaviar sebenarnya cuma telur ikan yang diasinkan. Ya, cuma telur ikan. Tapi justru di situ letak asiknya. Manusia adalah makhluk yang kreatif, yang sederhana bisa diubah menjadi istimewa. Dan dari semua hal sederhana yang bisa dijadikan simbol kemewahan, manusia memilih telur ikan. Secara umum, kaviar adalah raw atau telur ikan yang matang namun belum dibuahi. Kemudian dipanen, lalu diberi garam untuk pengawetan dan penguatan rasa. Teksturnya lembut, sedikit kenyal, dan ketika dimakan, biasanya akan meletup. Maksud saya, pecah di mulut dan mengeluarkan rasa gurih asin yang khas. Orang-orang yang gemar memakannya sering mendeskripsikan rasa kaviar sebagai buttery atau lumer di mulut, nari atau mirip kacang, creamy, hingga briny atau asin segar. Ibarat rasa laut yang dipadatkan menjadi butiran kecil. Tapi jauh sebelum kaviar menjadi populer dan istimewa, manusia zaman bala sebenarnya sudah lebih dulu memakan telur ikan ini. Jauh sebelum ada restoran fine dining, manusia yang hidup di wilayah pesisir sudah lebih dulu memahami bahwa telur ikan adalah sumber nutrisi yang luar biasa. Di wilayah sekitar Laut Kaspia dan Laut Hitam, masyarakat kuno di sana sudah mengumpulkan telur ikan dari sungai dan pesisir sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa sejarawan percaya bahwa bangsa Persia adalah salah satu kelompok manusia pertama yang secara rutin mengonsumsi telur ikan yang diasinkan. Bahkan meskipun masih diperdebatkan, kata kaviar diduga berasal dari bahasa Persia, kaviar, yang kira-kira berarti pembawa kekuatan atau makanan kekuatan. Nama yang terdengar seperti item legendary di game RPG, tapi isinya telur ikan. Tapi ini masuk akal. Karena masyarakat kuno telah membuktikan bahwa
telur ikan sangat padat nutrisi, tinggi protein, lemak, dan energi. Bagi masyarakat yang hidup di lingkungan dingin dan keras, makanan seperti ini sangat berharga. Karena alasan itulah, telur ikan menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat pesisir. Meski tidak persis sama, kaviar mirip lobster. Keduanya mengalami perubahan status sosial yang besar sepanjang sejarahnya. Dulu, telur ikan adalah makanan praktis yang tinggal hap lalu lanjut kerja. Karena logika manusia zaman dulu bukanlah mencari makanan dengan rasa terenak, melainkan bagaimana satu makanan bisa tahan lama. Nah, karena telur ikan cepat rusak, maka digunakanlah garam untuk memperpanjang umur simpannya. Dan seperti banyak penemuan kuliner lain dalam sejarah manusia, sesuatu yang awalnya dibuat untuk bertahan hidup, perlahan berubah menjadi simbol status. Semakin langka sumbernya, semakin mahal harganya. Semakin sulit produksinya, semakin elit statusnya. Semakin sedikit orang yang bisa menikmatinya, semakin tinggi pula nilainya. Dan pada akhirnya, kaviar mulai masuk ke meja bangsawan Rusia dan Eropa. Para tsar atau raja Rusia terkenal sangat menyukai kaviar. Dari sana, reputasinya menyebar ke aristokrat Prancis, kerajaan Eropa, dan akhirnya sejarah ningratnya dibawa ke berbagai restoran mewah di dunia modern. Tapi lucunya, rasa kaviar sendiri sebenarnya tidak meledak atau kaya seperti pada makanan dengan racikan bumbu yang kuat. Kalau orang Indonesia pertama kali mencoba kaviar, mungkin reaksinya, "Lah, gini doang." Udah gitu marah-marah setelah tahu harganya. Karena ketika harga cabai aja masih diperdebatkan di sini, di belahan dunia yang lain, ada yang dengan santai membeli telur ikan seharga motor Harley pula. Tapi memang begitu adanya. Sensasi utama kaviar bukanlah ledakan rasa seperti rendang atau sambal setan Bang Udin, tapi lebih ke tekstur, aroma laut yang halus, dan pengalaman makan itu sendiri. Istilah yang belakangan disebut dengan food psychology atau psikologi makanan, di mana pikiran, emosi, dan lingkungan mempengaruhi kebiasaan makan kita, mempengaruhi bagaimana kita memilih makanan, dan mempengaruhi kemampuan lidah kita untuk merasa, bahkan mempengaruhi mood. Karena ada makanan yang bikin sedih, marah, hingga bahagia. Istilah kata psikologi makanan bukan hanya kenyang, tapi ada kesan panjang yang datang dari pengalaman makan. Maka dari itu, penyajian kaviar dibuat elegan. Kaviar mulai diperlakukan bukan sebagai makanan biasa, tapi sebagai pengalaman makan, food experience. Cara makannya diatur, sendoknya khusus, piringnya cantik. Suhu penyajiannya diperhatikan, disajikan di atas es kalau perlu. Bahkan ada yang mengatakan kalau rasa kaviar akan berubah jika disentuh sendok logam. Maka dibuatlah sendok khusus untuk kaviar. Dari mutiara, dari tulang, dari gading atau tanduk, hingga dari kaca. Semua dibikin istimewa. Karena dalam dunia luxury food, experience atau pengalaman justru lebih mahal daripada makanannya sendiri. Menariknya lagi, kaviar kan telur ikan. Tapi tidak semua telur ikan bisa disebut kaviar. Karena kaviar sejati hanya datang dari satu jenis ikan. Bahkan sebagian besar orang yang sering mendengar kaviar pun tidak tahu ikan apa yang menghasilkan telur ini. Ini ikannya. Ini adalah sturgeon, ikan purba besar yang hidup di sungai dan laut di belahan bumi utara. Dalam perdagangan internasional modern, istilah true caviar umumnya digunakan untuk telur ikan dari famili sturgeon, Acipensiridae. Dan kalau telurnya berasal dari ikan lain, nama ikannya harus disebutkan. Misalnya, telur salmon harus disebut salmon caviar, telur trout harus disebut trout caviar, dan lain sebagainya. Artinya, kata caviar masih boleh digunakan, tapi jika bukan berasal dari sturgeon, identitas ikan asalnya wajib disebut agar tidak menjadi pembohongan publik dan melindungi konsumen. Ini berarti di dunia makanan mewah, telur ikan juga punya kasta sosial, dan sturgeon berada di kasta tertinggi. Ada banyak spesies sturgeon penghasil kaviar, tapi beberapa yang paling terkenal berasal dari wilayah Laut Kaspia. Beluga sturgeon menghasilkan beluga kaviar yang terkenal sangat mahal karena ukuran telurnya besar dan teksturnya lembut.
Kemudian ada Osetra caviar yang juga mahal, tapi warnanya cenderung coklat keemasan dengan rasa lebih nutty atau mirip kacang. Ada juga Sevruga caviar yang butirannya sedikit lebih kecil dari Osetra, tapi rasa lautnya lebih kuat. Bagi awam seperti kita, perbedaan telur ikan asin ini mungkin terdengar lebay. Tapi bagi pecinta kaviar, detail kecil seperti ukuran telur, warna, aroma, hingga cara telur pecah di mulut bisa menentukan cita rasa dan harga. Mereka mulai membayar sangat mahal untuk perbedaan yang sangat kecil, sesuatu yang sangat manusiawi. Beberapa jenis kaviar bahkan dijual dengan harga fantastis. Almas caviar misalnya, berasal dari beluga sturgeon albino yang sangat langka dan berumur sangat tua. Harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per kilogram. Yang masih skeptis pasti menebak, nah, ini semua hanyalah trik marketing. Sama seperti barang culture yang digoreng influencer, supaya semakin dicari, dan harganya pun melambung tinggi. Tapi sayangnya, ini salah. Ini semua karena biologi ikannya yang memang tidak efisien. Tidak efisiennya gini, sturgeon adalah ikan purba dengan sifat dan perilaku yang unik. Pertumbuhan mereka lambat, kematangan seksualnya lama. Bahkan betina dari beberapa spesies baru bisa menghasilkan telur setelah berusia belasan bahkan puluhan tahun. Bayangkan harus memelihara seekor ikan selama lebih dari 1 dekade hanya untuk memanen telurnya. Itulah sebabnya produksi kaviar jauh lebih rumit dibanding telur ikan biasa. Dan tentu saja, semakin populer hidangan kaviar, semakin manusia memburu ikannya, maka semakin langka populasi mereka. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, populasi sturgeon di banyak wilayah mulai anjlok akibat overfishing, pembangunan bendungan, polusi sungai, dan perburuan besar-besaran. Ini ironis sekali. Ikan yang berhasil bertahan sejak zaman purba justru mulai kesulitan bertahan setelah manusia modern berkuasa. Yap, sturgeon adalah salah satu kelompok ikan paling tua yang masih hidup di bumi. Mereka adalah ikan purba. Sekilas, bentuknya seperti campuran antara hiu, lele, dan sapu-sapu. Beberapa spesiesnya bisa hidup antara 50 hingga lebih dari 100 tahun. Dan garis keturunan mereka sudah ada jauh sebelum manusia pertama muncul. Tapi sekarang, beberapa manusia baru kenal mereka melalui hidangan telur yang disajikan di piring mewah. Ketika melihat sturgeon pertama kali, kita mungkin akan bingung. Ikan apa ini? Tubuhnya panjang, moncongnya runcing, mulutnya berada di bagian bawah kepala, seperti vacuum cleaner. Sisiknya juga bukan sisik biasa, melainkan skewed, lempengan keras seperti armor. Cara berenangnya pun terlihat aneh. Sulit dijelaskan, tapi mereka terkesan seperti ikan purba. Dan memang benar. Sturgeon adalah salah satu kelompok ikan yang paling kuno yang masih hidup di bumi. Fosil sturgeon yang jelas dan modern diperkirakan telah ada setidaknya sejak akhir Triasik hingga awal Jurassic, lebih dari 150 hingga 200 juta tahun yang lalu. Artinya, garis keturunan sturgeon sudah berenang di sungai ketika dinosaurus pertama baru mulai bermunculan di daratan. Sturgeon sudah hidup ratusan kali lebih lama dari seluruh sejarah spesies manusia. Dan karena itulah, sturgeon seringkali disebut living fossil atau fosil hidup. Tapi bukan berarti mereka tidak berevolusi sama sekali. Evolusi tetap berjalan, tapi bentuk dasar tubuh mereka berubah sangat sedikit dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa banyak karakteristik anatomi mereka tetap menguntungkan dalam lingkungan yang mereka tempati saat ini, sehingga tubuh tidak perlu banyak modifikasi. Dengan kalimat lain, ketika banyak kelompok binatang berubah drastis akibat seleksi alam, sturgeon justru mempertahankan banyak ciri primitifnya. Dan ini membuat para ilmuwan sangat tertarik pada mereka. Secara evolusi, sturgeon termasuk kelompok Actinopterygii atau raven fish, ikan sirip kipas. Ini adalah kelompok ikan yang mendominasi hampir seluruh populasi ikan modern saat ini. Namun, sturgeon berada di cabang yang sangat tua dan primitif, yaitu Chondrosteae. Ini adalah kelompok ikan yang unik, karena meskipun termasuk ikan bertulang sejati, sebagian besar tulang mereka tersusun dari cartilage alias tulang rawan. Mirip hiu,
bisa dikatakan sturgeon seperti perpaduan antara ikan modern dan ikan purba. Kerabat terdekat sturgeon adalah paddlefish, ikan dengan moncong panjang seperti paddle alias dayung. Namun sayangnya, beberapa spesies paddlefish sekarang sudah sangat langka. Bahkan Chinese paddlefish diduga telah punah akibat aktivitas manusia. Jadi kalau melihat sturgeon, kita sedang melihat sisa dunia purba yang berhasil lolos dari berbagai kepunahan massal. Mereka berhasil selamat melewati tumbukan asteroid, melewati perubahan iklim ekstrim, melewati naik turunnya permukaan laut, melewati zaman es. Tapi pada akhirnya mereka justru kesulitan bertahan menghadapi bendungan, polusi, dan nafsu makan manusia modern. Ada sekitar 27 spesies sturgeon yang masih hidup saat ini. Dan seperti yang tadi disebutkan, beberapa di antaranya sangat terkenal karena menghasilkan kaviar berkualitas tinggi. Beluga sturgeon adalah salah satu yang terbesar. Panjangnya bisa lebih dari 6 meter dan beratnya bisa melebihi 1 ton. Lalu ada Russian sturgeon, Siberian sturgeon, white sturgeon, hingga sterlet yang ukurannya lebih kecil. Sebagian besar sturgeon hidup di wilayah belahan bumi utara. Mereka ditemukan di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Dan mereka hidup di habitat yang cukup unik. Sebagian spesies bersifat anadromus. Mereka hidup di laut lalu bermigrasi ke sungai untuk berkembang biak. Pola hidup yang seperti salmon yang pernah kita bahas. Dan ini berarti sturgeon bisa mentolerir air asin dan air tawar sekaligus. Kemampuan ini bukan hal yang sederhana loh, karena secara anatomi, tubuh ikan sebenarnya harus terus-menerus mengatur keseimbangan garam dan air. Proses ini disebut osmoregulation. Nah, ketika berpindah dari laut ke sungai, sistem tubuh mereka otomatis harus menyesuaikan diri secara besar-besaran agar tidak mengalami gangguan fisiologis. Dan sturgeon sudah menguasai kemampuan tersebut selama jutaan tahun. Menariknya lagi, meskipun tadi saya bilang mereka mirip hiu, sturgeon bukan predator ganas seperti hiu. Mereka lebih mirip sapu-sapu. Mulut mereka berada di bawah bagian tubuh dan bisa menjulur keluar seperti tabung kecil. Mereka menggunakan barbels atau kumis dan sistem sensorik yang sangat sensitif untuk mendeteksi keberadaan mangsa di dasar perairan. Makanan mereka cukup beragam, di antaranya adalah moluska, cacing, udang kecil, larva serangga, ikan kecil, hingga bangkai. Ya kan? Seperti sapu-sapu. Tapi jika ikan sapu-sapu adalah pemakan segala alias omnivora, sturgeon lebih ke karnivora oportunistik atau bottom feeder predator. Karena gaya hidupnya lambat dan usianya panjang, pertumbuhan sturgeon juga sangat lambat. Inilah salah satu alasan kenapa mereka rentan punah. Beberapa spesies baru mencapai kematangan seksual pada umur 10 hingga 20 tahun. Bahkan ada yang lebih lama dari itu. Bandingkan dengan banyak ikan konsumsi lain yang bisa berkembang biak hanya dalam hitungan bulan atau beberapa tahun. Akibatnya, ketika populasi sturgeon diburu besar-besaran, mereka tidak mampu pulih dengan cepat. Kemudian, masalah terbesar justru muncul saat musim reproduksi. Karena sturgeon tidak membuat sarang seperti ikan pada umumnya. Mereka lebih memilih bermigrasi ke sungai besar dengan arus kuat dan meletakkan telur pada dasar sungai berbatu. Seperti salmon, betina akan melepaskan jutaan telur ke air. Lalu, dalam waktu bersamaan, pejantan membuahi telur tersebut secara eksternal. Telur-telur kemudian menempel pada bebatuan di dasar sungai dan biasanya akan menetas dalam hitungan beberapa hari hingga sekitar 2 minggu, tergantung spesies dan suhu air. Strategi reproduksi ini punya kelemahan besar. Kalau jalur migrasinya rusak, maka pola reproduksi mereka ikut hancur. Dan itulah yang terjadi di banyak tempat. Pembangunan bendungan memutus jalur migrasi. Polusi merusak kualitas air. Penangkapan berlebihan membunuh individu dewasa sebelum sempat berkembang biak. Akibatnya, beberapa sturgeon sekarang masuk ke dalam daftar hewan terancam punah. Bahkan, ilmuwan menyebutkan kalau sturgeon adalah salah satu kelompok vertebrata paling terancam di dunia. Sekitar 85% spesiesnya masuk kategori terancam punah menurut IUCN. Fakta ini memunculkan pertanyaan yang penting.
Jika kaviar adalah telurnya sturgeon, apakah ikannya... Ya, selama ratusan tahun, sturgeon betina biasanya akan dibunuh untuk diambil telurnya. Perutnya dibelah, ovarium diangkat, lalu telur dipisahkan dan diproses menjadi kaviar. Daging ikannya biasanya tetap dimakan, karena di beberapa negara, daging sturgeon juga dianggap sebagai makanan premium. Tapi itu dulu, karena pada akhirnya manusia sadar, jika seekor betina membutuhkan belasan tahun sebelum akhirnya menghasilkan telur, membunuh ikan tersebut berarti menghilangkan potensi reproduksinya dong. Masa harus nunggu belasan tahun lagi? Yang bener aja, rugi dong. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terngiang di benak para pengusaha kaviar, sehingga mereka mulai mengembangkan metode pemanenan telur yang baru. Sebuah teknik yang dinamakan non-lethal harvesting. Telur tetap dipanen, tapi tanpa membunuh ikan. Ada beberapa cara, di antaranya adalah menggunakan operasi kecil seperti operasi sesar hingga induksi dengan memanfaatkan hormon yang membantu proses pengeluaran telur. Apakah ikannya bisa hidup normal setelah telurnya dipanen? Tergantung, tapi dalam banyak kasus, ya. Kalau prosedurnya dilakukan dengan baik, sturgeon bisa pulih dan kembali menghasilkan telur di masa depan. Tentu saja proses ini jauh lebih mahal dan lebih rumit daripada cara tradisional. Dan beberapa produsen tradisional menganggap kalau tekstur kaviar dari telur yang dipanen menggunakan teknik non-lethal, hasilnya tidak seotentik metode tradisional. Tekstur telur akan menjadi terlalu lembek dan kehilangan sensasi letupan khas di mulut. Apalagi dengan adanya pengaruh hormon yang digunakan untuk merangsang pengeluaran telur. Disinilah paradoks kaviar modern muncul. Semakin manusia sadar pentingnya konservasi sturgeon, maka semakin mahal biayanya untuk menghasilkan kaviar secara berkelanjutan. Semakin melambung tinggi pula harga kaviarnya. Lucu ya, di balik satu sendok kecil kaviar, ada dilema yang besar antara kemewahan versus konservasi. Semua demi kehidupan ikan purba yang membutuhkan puluhan tahun hanya untuk menghasilkan telurnya. Satu kata yang muncul jika kita membahas kaviar adalah harganya. Banyak orang yang langsung fokus ke harganya. Memang mahal sih, tapi sesungguhnya fakta yang paling menarik dari telur ikan adalah salah satu paket nutrisi yang paling padat. Karena secara esensi, telur adalah bom nutrisi, atau lebih tepatnya starter pack kehidupan. Kita bisa perhatikan pada larva ikan yang baru menetas. Ikan kecil ini belum bisa langsung berburu makanan. Oleh karena itu, seluruh bekal di awal hidupnya disimpan dalam egg yolk atau kuning telur. Protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya dikemas dalam satu buntelan kecil. Nah, artinya ketika manusia memakan raw atau telur ikan, kita sebenarnya sedang memakan cadangan nutrisi yang dirancang untuk membangun seekor organisme baru. Luar biasa bukan? Bukan. Secara umum, kaviar dan raw sangat kaya protein berkualitas tinggi. Protein ini mengandung asam amino esensial yang penting untuk pertumbuhan jaringan tubuh, hormon, enzim, dan sistem imun. Namun, nutrisi yang paling terkenal dari raw sebenarnya adalah omega 3, khususnya DHA dan EPA. Keduanya adalah jenis lemak yang sangat penting untuk tubuh manusia, terutama otak dan sistem saraf. Nah, menariknya lagi, otak manusia sebagian besar tersusun dari lemak. Sekitar 60% berat kering otak adalah lipid atau lemak, dan DHA adalah salah satu komponen terpenting dalam membran sel saraf. Jadi, ketika Ibu Susi mengatakan ikan itu sangat bagus untuk otak, itu bukan sekedar mitos. Ini ada dasar biologinya. DHA membantu perkembangan neuron, komunikasi antar sel saraf, hingga fungsi penglihatan. Bagi bayi dan anak-anak, omega 3 sangat penting untuk perkembangan otak. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan omega 3 yang cukup selama kehamilan berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan visual bayi yang lebih baik. Karena itulah, ibu hamil dan menyusui termasuk ke dalam golongan yang sangat diuntungkan dari konsumsi ikan dan raw atau telur ikan. Konsumsinya dalam jumlah wajar tentunya. Bayi di dalam kandungan membutuhkan DHA dalam jumlah besar untuk perkembangan otak dan retina mata. Dan sumber DHA alami yang paling kaya bagi manusia
banyak berasal dari mana? Tepat sekali, dari organisme laut. Tapi sayangnya, manusia modern sering mencari suplemen mahal kemana-mana. Padahal laut sebenarnya sudah menyediakan semuanya sejak lama. Selain omega 3, raw atau telur ikan juga kaya akan vitamin B12, selenium, zat besi, magnesium, hingga vitamin D. Vitamin B12 penting untuk pembentukan sel darah merah dan sistem saraf. Selenium berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Sedangkan vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Bahkan, beberapa jenis raw mengandung kolin dalam jumlah tinggi. Kolin juga penting untuk fungsi otak, perkembangan saraf, kesehatan hati, hingga mendukung perkembangan janin. Tapi jangan makan sembarangan ya. Konsumsi telur ikan yang diawetkan harus dalam jumlah yang sewajarnya. Karena kaviar dan beberapa raw yang diawetkan juga mengandung sodium atau garam yang cukup tinggi. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi pada orang tertentu. Selain itu, beberapa raw juga mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Tubuh manusia sebenarnya membutuhkan kolesterol untuk membangun hormon dan membran sel. Masalah biasanya muncul kalau pola makan secara keseluruhan tidak seimbang. Dan seperti banyak makanan lain, masalahnya bukan pada satu bahan makanan aja, tapi pada jumlah yang tidak seimbang. Ingat, segala yang berlebihan tidaklah bijak. Isu lain yang cukup penting adalah sebagian ikan predator laut bisa mengandung merkuri atau logam berat akibat bioaccumulation. Semakin tinggi posisi ikan dalam rantai makanan, maka semakin besar kemungkinan akumulasi zat tertentu di tubuhnya. Jadi, meskipun penuh gizi, konsumsi raw atau telur ikan sebaiknya tidak berlebihan. Sampai sini, mungkin teman-teman punya pertanyaan. Apakah kita harus banget makan kaviar yang mahal untuk mendapatkan manfaatnya? Jawabannya tentu tidak. Karena sesungguhnya, banyak ikan lokal Indonesia memiliki kandungan nutrisi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam beberapa aspek, ikan lokal seringkali memberikan manfaat kesehatan yang lebih realistis dan lebih mudah diakses dibanding kaviar. Contoh mudahnya adalah Indian mackerel, atau yang secara lokal populer dengan nama ikan kembung. Ikan yang sering diremehkan karena murah ini ternyata memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Bahkan beberapa penelitian membuktikan bahwa kandungan omega 3 pada ikan kembung dapat menyaingi bahkan melampaui beberapa salmon budidaya. Ironisnya, banyak orang yang justru lebih bangga makan salmon impor daripada ikan kembung lokal. Padahal ikan kembung lokal jauh lebih murah, lebih mudah diakses, dan sangat kaya nutrisi. Lalu ada ikan lemuru atau sardin yang juga banyak ditemukan di perairan Indonesia. Ikan kecil ini kaya akan omega 3, protein, vitamin D, dan mineral penting. Tongkol dan tuna lokal juga menjadi sumber protein dan lemak yang sangat baik. Bahkan telur ikan dari beberapa spesies lokal juga tidak kalah bergizi. Ini adalah tobiko. Teman-teman mungkin sering melihat ini pada sajian sushi, khususnya California Roll dan Maki Sushi. Tapi yang mungkin belum teman-teman ketahui, tobiko adalah telur torani atau ikan terbang yang pernah kita bahas. Nah, di beberapa daerah di Indonesia, telur torani atau ikan terbang, telur ikan manyung, hingga telur ikan tuna sudah lama dikonsumsi masyarakat pesisir, bahkan menjadi komoditas ekspor. Telur ikan lokal ini memang tidak disebut kaviar, tidak juga disajikan di atas es dengan sendok mutiara, tapi kandungan gizinya boleh diadu. Dan jujur, secara biologis, tubuh manusia tidak terlalu peduli soal gengsi. Tubuh kita hanya peduli nutrisi. Dan seperti yang sering saya sebutkan dalam beberapa video, terkadang nutrisi yang terbaik justru datang dari makanan yang sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah salah satu ironi yang paling menarik dalam dunia makanan modern. Kita sering menganggap makanan mahal pasti lebih sehat. Padahal belum tentu, karena harga seringkali dipengaruhi cerita, kelangkaan, branding, dan prestis sosial. Protein tetaplah protein, omega 3 tetaplah omega 3, vitamin tetaplah vitamin. Tubuh kita tidak memiliki sensor kemewahan. Sel-sel di dalam tubuh kita tidak peduli apakah DHA-nya berasal dari restoran berbintang Michelin di Eropa atau dari ikan kembung hasil tangkapan nelayan lokal.
Selama molekulnya sama, tubuh akan memanfaatkannya dengan cara yang sama. Nilai gizi tidak selalu sebanding dengan harga atau gengsi. Perjalanan kita melintasi cerita kaviar membawa kita pada sebuah refleksi yang menarik. Kita telah melihat bagaimana butiran telur dari ikan sturgeon, ikan yang selamat dari zaman dinosaurus, berevolusi dari makanan darurat para nelayan kuno menjadi lambang kemewahan tertinggi di peradaban modern. Kita juga memahami bahwa di balik kilaunya yang mahal, esensi utama dari kaviar adalah pemenuhan nutrisi tinggi yang sebenarnya sifatnya universal bagi tubuh manusia. Sangat miris rasanya jika kita melihat kembali ke dalam negara kita sendiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai yang membentang luas, Indonesia diberkati dengan kekayaan laut yang luar biasa. Mulai dari telur ikan torani, hingga gurihnya daging cakalang. Semuanya tersedia dan tidak larang. Namun, angka konsumsi ikan di beberapa wilayah di Indonesia masih perlu digenjot. Begitupun akses terhadap ikan berkualitas yang masih menjadi tantangan di daerah pedalaman. Bayangkan jika minat dan akses terpenuhi, kita nggak perlu lagi menunggu kaya untuk bisa menikmati kebaikan nutrisi laut. Kita hanya perlu menengok apa yang ada di perairan kita sendiri. Masih segar dalam ingatan saya ketika Ibu Susi gencar mengampanyekan gerakan Ayo Makan Ikan ke berbagai daerah di Indonesia. Misi visinya pemerintah menjadikan laut masa depan bangsa dan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang terakhir ini adalah mengkampanyekan gemar makan ikan karena pemerintah Indonesia ingin membangun manusia-manusia yang sehat. Nah, manusia itu bisa sehat kalau asupan proteinnya cukup. Cuma persoalannya di Jawa ini, Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu konsumsi ikannya paling rendah di Indonesia. Kayaknya sudah saatnya kita mengubah paradigma. Kemewahan sejati bukanlah tentang seberapa mahal hidangan di atas piring kita, melainkan tentang bagaimana kita menghargai dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Dan sebagai bangsa yang hidup di antara ribuan pulau, sudah semestinya kita lebih gemar makan ikan, lebih menghargai hasil laut sendiri, merayakan kekayaan laut yang kita miliki, sekaligus ikut menyejahterakan para nelayan yang setiap hari bertaruh nyawa di tengah ombak demi menghasilkan salah satu sumber protein dan gizi terbaik di meja makan kita. Kandungan gizi makro pada ikan lokal kita ini adalah pahlawan yang siap mencerdaskan tanpa perlu label kemewahan. Asik. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Ants Love Store, Precision, Farmasi HJF Harita, Murphy Clothing Muara Budi, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Azam Abian, Son, Mas Kim Songgun, Rida ceweknya Gojo Satoru, lolos seleksi PPDS KFR Amin, apa sih yang nggak kita makan, si Baba Bekok, memakanmu, saya akan lawan, Jafar Ayo Gemoy Lagi Yuk, Ayana Sayang Al-Fatih, Raima Shop Probolinggo, top-up murah di VY Gaming Store, untuk puasa Flynn Felix, Morinaga Iroha, Shuri Atomi, Zai Itsuki, Wakaba Yuki, Mikashi, Tsukishiro Runa, Horikita Momona, Aizawa Miyu, Seto Kana, Matsumoto Ichika, Suzu Honjo, Remu Suzumori, Pira Sayang Pia, Farid Sayang Karina, Rigani Bagus Rinangku, Diki Sayang Olive, Wetri, Irfan Sayang Mami Angga, Kailar suaminya Saimino Debat, Ikso Femboy, Paus Chan, $1.17.850, menyala dolarku, ayo jual dolar, Fadil, MTS YPKP Sentani, Nuwa Cinta Alam Semenit, Hanif Night, Tung 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 Sahur, Herlan pengen lulus di Soul Bridge, dan Dimas Besi 4000 karat. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.